SMS, alhamdulillah Pak Ustadz, bapak kami sehat walafiat. Nggak jadi kami bagi warisan, Pak Ustadz. Mati tidak bisa diminta. Berapa banyak orang sengaja mau mati, sudah dikepung kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional, ingin menangkap, malu pada tetangga, malu kepada orang tua, masuk kamar mandi, mau bunuh diri, tali tidak ada, akhirnya dapat Mama Lemon, kuku. Tidak mati, tak mati, hanya setiap ngomong seminggu bebuih aja keluar. Setiap ngomong, kumaha atuh damang. Mati jangan kau minta, tapi sampai masanya biarlah kau mati karena kehendak Allah, dan mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mendapatkan itu? Orang yang menyambut seruan azan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati wa salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata al-fadilah wasyarafa ad-darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqam mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Selesai itu dia pun salat qabliyah, setelah itu dia salat berjamaah, setelah itu dia pun berdoa, mengaminkan doa imam kalau kebetulan imamnya berdoa. Karena di berbagai masjid macam-macam modelnya, ada yang imamnya berdoa, ada yang imamnya tidak. Makmumnya nanya, Pak Imam enggak doa? Masing-masing aja. Loh, Pak Imam kok enggak doa bareng? Doa kita lain, saya mau minta hujan, kamu kan enggak suka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada pada saat satu titik tertentu permohonan kita sama. Maka aminkan doa imam. Di akhir majelis nanti juga saya akan berdoa. Doa apa? Doa sama. Orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, penguasa ingin dapat itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan, selamat dalam agama. Jangan ikut liberal, jangan ikut sekuler, jangan ikut aliran sesat, jangan ikut ateis. Salamatan fiddin wa afiatan jasad, badannya sehat. Masalah gemuk atau kurus tidak penting, yang penting sehat. Jadi yang gemuk jangan mengejek yang kurus, yang kurus pun jangan mengejek yang gemuk. Ente gemuk-gemuk buat apa? Kata yang gemuk, ente kurus ditiup angin melayang. Cukuplah sudah perseteruan itu, karena semuanya akan dinilai daripada ibadahnya. Makanya ketika Imam Waqi' ingin betul ketemu dengan Fudail bin Iyad, seorang yang zuhud, banyak ibadah, lalu ketika ketemu dia kaget bukan main. Ternyata Fudail bin Iyad yang zuhud itu badannya gemuk besar. Kata Waqi', ente katanya ahli ibadah, puasa sunatnya banyak, kok ente gemuk banyak makan? Kata Imam Fudail, aku sangat senang masuk Islam, aku sangat senang ibadah, maka setelah hatiku senang makanku kuat. Makan tidak ada salahnya, apa salahnya? Oleh sebab itu sekarang orang saling ejek mengejek, tidak usah mengejek, yang penting kita beribadah. Yang paling celaka sudahlah kurus tidak beribadah, cacing pun tak senang. Begitu mati kata cacing, udah capek-capek datang jauh-jauh cuman sop tunjang kata dia. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat tubuh kamu, wala ila suarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Lalu yang dipandang Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, hati kamu, wa a'malikum, amal, etos kerja kamu. Beramallah, bersihkan hati, beramal. Tapi jangan gara-gara saya katakan masalah hati, nanti selesai acara ini besok pagi adik-adik ditanya sama guru, sudah mandi pagi? Belum, Bu. Kenapa? Allah tidak memandang tubuh kita, yang dipandang Allah adalah hati kita dengan taik mata yang belum disapu. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ketika berkaca di depan cermin, sebagaimana kau sudah perbaguskan, perbaiki bentuk fisikku, perbaiki jugalah batin yang ada di dalam. Oleh sebab itu maka
jangan sampai kita rusak. Memperhatikan kulit halus kurang halus, memperhatikan rambut ada yang putih satu dicabut, memperhatikan hidung bolak-balik dilihat, memperhatikan dagu ingin dibelah di tengah, akhirnya macam-macam. Tapi istiqomah batin tidak pernah diperhatikan. Jangan pernah hati ini berhenti berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang ada di pikiranmu, itulah yang ada di hatimu, itulah yang tersebut dalam lidahmu. Jangan pernah berhenti. Andai pun berhenti karena bicara dengan orang lain, misalnya kau menjadi pegawai, misalnya kau menjadi pelayan masyarakat, tidak bisa kau bicara panjang lebar, tapi hatimu jangan pernah putus, karena orang istiqomah itulah yang akan dicabut malaikat, dan la ilaha illallah itulah yang akan menolong hatinya. Innal kalama la fil fuadi, kalimat itu letaknya di dalam dada. Lalu kemudian bagaimana? Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lidah, alal fuadi dalila, mewakili apa yang ada di hati. Lidah berkata la ilaha illallah. 4. Siapa yang menyesal? Orang menyesal nanti mati ketika hidupnya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah kita sambung tali silaturahim. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Loh, kok ketemu terus sama ente di masjid ini? Lah wong saya tinggal di sini, rumah saya dekat dari sini. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang rumahnya jauh, tetap istiqomah ke masjid. Di Mesir, di tepi-tepi dinding masjid disediakan kursi. Kursi 2, 5, 3, 4. Untuk apa? Orang-orang yang tua dibawa oleh anaknya dengan kursi roda, didudukkan. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mereka mesti dibawa bersilaturahim. Sebelum sholat salaman, apa kabar bapak? Sehat. Di mana sekarang keadaannya? Alhamdulillah. Anak-anaknya sehat, sehat. Istrinya sehat, sehat. Tetangganya sehat, sehat. Menyambung tali silaturahim. Sekarang orang tidak lagi ada sambung silaturahim. Sabtu, Ahad, libur, tidak masuk kantor, tidak ketemu orang. Dari mulai malam Sabtu nanti malam sampai hari Ahad sore hanya di depan komputer laptop. Jempol nih sampai bengkak. Tidak ketemu orang, sunyi di tengah keramaian. Nenek, kakek, bapak, ibu, paman, anak, ponakan duduk di ruang tamu, tapi tidak ada bicara. Bahasa Arabnya la salam wala kalam. Bahasa Inggrisnya silent generation, generasi diam. Andai ada yang mati di situ pun dia tetap juga. Bukan dia tolong, dia foto langsung. Bagi yang kasihan tolong like and share. Kasihan, 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 kasihan. Ini dunia ini sudah kacau balau. Hari ini kita bertemu bersilaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk nanti di akhirat saling mencari karena ingin mengajak masuk ke dalam surga Allah. Ustadz Somad, tolong kenali wajah kami ini satu-satu Ustadz. Kalau Ustadz tidak melihat wajah saya nanti di akhirat, kalau Ustadz tidak melihat wajah saya di dunia, tolong cari saya Ustadz, kata jamaah. Lalu saya katakan, ente kok pede sekali masuk neraka? Jangan-jangan kau lebih dulu masuk surga daripada aku 100.000 tahun perjalanan saudaraku. Sampai di surga ketika saya tanya, ya Allah, mana anak-anak muda Bandung? Kata malaikat, mereka di VVIP, very very important person. Bersama malaikat dan Nabi Muhammad sudah menunggu ente 100 tahun yang lalu ya Muhammad. Saya panjang hisapnya, perhitungan saya panjang lama. Kenapa? Karena banyak silap dan salah. Berapa banyak ibu-ibu yang marah. Kenapa? Karena sopnya terganggu dengan lewatnya pasukan brigade berbaju hitam tadi. Sahabat UAS, ujian akhir semester. Berapa banyak orang-orang yang teraniaya, yang sakit hatinya tersinggung.
Makanya saya tidak mau mencari kalian di padang mahsyar. Lebih baik saya minta maaf di dunia. Apakah Bapak Ibu memaafkan? Jangan lupa like, comment, and subscribe.